Oke, hari ini kita akan belajar tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, terutama yang berkaitan dengan momen gaya dan momen inersia. Jadi sebelumnya dinamika rotasi ini dia hampir sama ya dengan dinamika partikelnya Newton. Cuman di sini perbedaannya ketika dinamika rotasi ini adalah gaya yang diberikan pada suatu benda yang melingkar, berputar atau berotasi. Contohnya pada gagang pintu atau saat membuka pintu juga. Kalau dinamika partikel itu gerakannya dia seperti gerakan hanya ke kanan dan ke kiri atau ke atas dan ke bawah. Jadi dia tidak berputar. Seperti itu. Nah, ini untuk kompetensi dasarnya. Yang pertama yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat dan momentum sudut pada benda tegar yang statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam olahraga. Kemudian membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan kesetimbangan benda tegar. Untuk tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep momen gaya dan momen inersia. Ini yang akan dipelajari hari ini. Untuk selanjutnya, merumuskan hubungan antara momen gaya dan percepatan sudut, memahami konsep energi kinetik, rotasi, dan gerak menggelinding, kemudian merumuskan hubungan antara momen inersia dan momentum sudut, dan terakhir menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan dinamika rotasi. Jadi untuk hari ini kita cukup membahas yang momen gaya dan momen inersia. Nah, ini momen gaya atau torsi. Oke, jadi ini momen gaya atau biasa disebut torsi. Jadi ini mungkin suatu hal yang baru ya buat kalian. Jadi torsi ini merupakan besaran yang menyebabkan benda dapat bergerak ya terhadap titik poros tertentu. Ya, titik poros tertentu. Jadi dia adalah suatu gerak yang berputar atau melingkar yang punya poros. Nah, ini contohnya. Pada ini ya. Nah, ini. Ini dia punya poros, kemudian ini adalah jarak dari poros itu ke gaya yang akan diberikan. Nah, ini R-nya. Nah, kemudian ini gayanya yang akan diberikan. F-nya itu tadi. Karena ini ada sudutnya, jadi tidak tegak lurus, maka rumusnya TO sama dengan FR sin theta, di mana momen gaya ini satuannya Newton meter, gaya satuannya Newton, kemudian jarak gaya dari poros satuannya meter. Nah, kemudian sin theta ini adalah sudut antara F dan R. Nah, sebenarnya yang satu ini juga sama. Dia sebenarnya rumusnya juga FR sin theta, tapi karena dia ini tegak lurus, nah jadi FR sin theta sin 90 itu kan 1 ya. Itu 1. Jadi ya hilang. Jadi ya hanya FR saja. Seperti itu. Nah, jadi untuk momen gaya ini dia kan vektor, memiliki nilai dan memiliki arah. Jadi kita harus menentukan nih kesepakatan ya. Kalau saya ketika torsinya positif, maka dia searah jarum jam. Tapi kalau negatif berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ini sebenarnya tidak harus seperti ini. Bisa yang searah itu bisa negatif atau
yang berlawanan itu bisa positif, sebenarnya ini terserah aja, yang penting harus konsisten ya penggunaannya. Jadi bebas. Oke. Nah, ini ada contoh soal. Nah, gambar berikut adalah sebuah batang yang ditarik dengan gaya. Momen gaya terhadap titik O adalah, jadi ini ya, ini porosnya. Momen gaya terhadap titik O. Jadi kita harus cari momen gayanya. Nah, jadi ini kan gaya yang diberikan ya. Gaya yang diberikan. Karena dia nggak tegak lurus, ini kan dia miring ya. Jadi kita harus mencari tegak lurusnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, tegak lurus. Kemudian sekarang sudah bisa kita kerjakan. Nah, ini tadi rumusnya. Awalnya kan FR. Nah, karena dia ini tidak tegak lurus, jadi kita harus mencari gaya yang tegak lurusnya. Nah, ini kemudian muncullah FR sin theta. Nah, F-nya berapa? 50 Newton. Nah, kemudian R-nya berapa? Ini R-nya 10 ya. Kemudian sin 60. Nah, sin 60 ini setengah akar 3. Iya, setengah akar 3. Jadi, hasilnya adalah 250 akar 3 Newton meter. Seperti itu. Jadi, ada tambahan ya. Ketika ini misal poros diberikan gaya ya, gaya ke atas, ini misal dibawa ke atas. Nah, ini kan dia berlawanan arah jarum jam, berarti negatif. Sebaliknya, misal ketika gayanya ke bawah, nah dia kan akan berjalan seperti ini. Nah, dia searah jarum jam, maka ini dia positif. Nah, kalau ini tadi kan gayanya ke atas. Nah, begini jadinya. Nah, jadinya dia positif. Seperti itu. Paham ya? Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua. Besar resultan momen gaya terhadap poros di titik O oleh gaya-gaya yang bekerja pada batang jika masanya diabaikan adalah, jadi ini masanya diabaikan ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Jadi ini ya, O, porosnya di titik O. Nah, kemudian kita uraikan gaya-gayanya. Nah, F1 ini kan dia udah tegak lurus ya dengan R ini. Maka dia sudah tidak perlu diuraikan lagi. Nah, F2-nya ini. Nah, dia tidak tegak lurus. Nah, kita harus mencari tegak lurusnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Ini nggak lurus nih. Maaf ya. Kemudian yang F3. Dia udah tegak lurus. Seperti itu. Jadi, yang pertama kalian harus menguraikan gaya-gayanya ya. Kemudian selanjutnya kita harus menentukan arahnya. Jadi F1. Oke, sekarang kita cari arahnya ya. Nah, jadi ini F1 itu negatif karena dia dibawa ke atas ya. Jadi dia berlawanan dengan arah jarum jam. Ini negatif. Nah, kemudian yang kedua, dia juga ke atas kan? Gini. Nah, berarti juga negatif. Nah, kemudian untuk yang gaya yang ketiga, nah ini dia dibawa ke bawah. Nah, berarti kan searah jarum jam ya, berarti positif. Begitu. Nah, ini tinggal dimasukkan. Dikali panjang dari titik O. Ini ya, yang F1 kan gayanya 6. Nah, 6 dikali
Nih, 1 ya, lengannya itu 1. Nah, kemudian yang F2 juga gayanya 6. Oke, kita lanjutkan ya, maaf ada terkendala. Nah, ini yang F2L2, yaitu dia gayanya 6, kemudian L-nya 2 ya, karena dari O ke F2-nya ini jaraknya adalah 2 meter, kemudian sin 30. Nah, sin 30 ini setengah. Kemudian untuk F3 ini gayanya dia 4 dan jaraknya 2. Oke, jadi ini dihitung hasilnya min 4 Newton meter. Min ini artinya dia berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi untuk tambahan, nah ketika kita memberikan gaya yang sama nih, misal ini poros. Nah, misal ini benda yang sama dan dengan gaya yang sama. Misal kita beri gaya dari sini dan beri gaya dari sini. Ini kan jaraknya yang berbeda ya. Nah, ketika memberi dua gaya yang sama tapi di jarak yang berbeda, nah yang paling ringan adalah yang ini. Karena dia R-nya semakin besar, maka momen gayanya semakin besar. Nah, ini seperti ini. Apalagi ketika kita memberi gaya dari poros ini. 0, gayanya nggak bisa gerak. Karena R-nya sama dengan 0, maka momen gayanya 0. Jadi, semakin besar R-nya, semakin besar momen gayanya. Itu makanya kita semakin mudah untuk menggerakkan suatu benda tersebut. Oke? Seperti itu ya.